kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua atau enggak? Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti masih dikasih kesempatan untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu menerapkan asas Nabi pada teori serta menjadikan hasil ilmu dari sikap rasa ingin tahu, kritis, rukun, dan tanggung jawab. Ya. Terus kita lihat di sini profil penyesuaian. Di sini kita diharapkan bisa beriman, berbineka global, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nilai-nilai anti korupsi di sini yaitu jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kerja keras. Seperti yang alokasi kata yang bermakna di sini yaitu setiap hari kita kan selalu menggunakan air ya, ada ya? Ada yang menggunakan kamar mandi juga, betul? Betul. Ya, berarti kalau di keran itu kan ada apa? Laju, ada kecepatan, ada jaraknya. Bisa kalian lihat tidak di situ? Nah, kalian membuka keran airnya. Bisa ada kalian ukur jarak apa jaraknya, kecepatannya. Tahu kalian berapa jaraknya? Belum ya. Berarti kita untuk ini di sini kita lihat untuk apa? Kerannya. Dan apabila keran dibuka sebahagian atau semuanya, apa yang terjadi saat jaraknya atau kecepatannya? Dijarak dulu. Bagaimana jaraknya? Kalau kita buka setengah, kerannya, apa yang terjadi? Kecil airnya keluar. Kecil airnya keluar. Oke, kalau kita buka semuanya, iya. Berarti nanti kita lihat apa yang ini dan untuk informasi pendukungnya. Di sini ada hukum Bernori ditemukan oleh Daniel Bernori. Dia adalah seorang ilmuwan matematika dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda dan meninggal di Basel, Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernori pada tabung arus yang digunakan untuk mengukur pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Oke, di sini ada beberapa contoh hukum teori dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa tuh? Mengisi botol air. Oke, mengisi botol air. Air yang mengalir keluar lebih cepat ketika ketinggian, karena pertamanya ketinggian dalam dan mengakibatkan peningkatan kecepatan. Ya, kalau menurut teorinya yang kedua, Memasukkan bahan mandi. mengosongkan bak mandi. Nah, kita lihat di kehidupan sehari-hari itu masalah ini kita jumpain ya. Yaitu misalnya orang tua kalian itu memanggil kalian meminta tolong itu menguras bak mandi karena bak mandi itu udah beberapa hari nggak kuras gitu kan. Jadi di sini kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Membuang Oke, membuang air yang ada di bak mandi tersebut. Yang kedua, waktu yang diperlukan dalam menguras bak mandi itu tergantung atau enggak? Beda enggak? Beda enggak kecepatannya? Beda. Oh, beda tempatnya, beda ya? Beda. Oke. Terus di sini ada bagaimana mengukur kecepatan atau jarak antaranya. Berarti dengan cara mengukurnya ya. Lihat. Jika ada dua lubang dengan ketinggian berbeda, apa yang air itu sama? Tidak sama ya? Itu kan berbeda. Berbeda. Kalau mau tahu pasti apa hasil dari masalah kita ini, kita nanti lakukan percobaan. Terus kalau kata sama Beri, untuk sekarang itu azas nuri. Nah, materi ini azas nuri itulah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang suatu garis arus. Tadi di sini dikatakan EK sama dengan ET ya.
ditambah rho GH 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho P2 kuadrat ditambah rho GH 2. Ya, kalau di sini P-nya tekanan, sedangkan rho itu massa jenis meja, karena dia lubang pada permukaan, kecepatan aliran, sedangkan G itu kayak biasa ya, kecepatan gravitasi. Terus di sini ada teori ya. Teori itu jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penangkalnya, maka di bawah permukaan fluida maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebasnya ya. Ini jawabannya. Oke, untuk rumus kecepatan pancaran karena nanti kita akan menghitung kecepatan pancarannya, kita gunakan rumus C ya sama dengan angka 2 GH ya. Di sini C-nya itu kecepatan dan nanti gravitasi, H adalah itu diulang dengan permukaan air. Kalau untuk menentukan jarak pancaran itu X sama dengan 2 akar H kali H 2 ya. Yang berarti di sini kalau X jarak pancaran H diulang dengan permukaan, H2 diulang dengan tanah ya. Kalau biasa gunakan di sini H2 yang berbeda H besar. Untuk yang waktu jatuhnya air sampai ke tanah itu P sama dengan akar 2 akar G ya. Dan P itu untuk waktu jatuhnya air ke tanah. Sedangkan H2-nya tingginya ke tanah. G beda fungsinya. Dan di sini ada contoh soal. Lihat baik-baik. Nanti ada soal ini. Tangki air di sebuah gedung ketika dengan ini diganti yang harga tadi diganti dengan halusan. Jarak lubang ke tanah itu 9 meter. Karena di gedung. Contoh kalau di botol itu kan 10 meter, nanti lubang 10 meter. Kalau ini 10 meter. Dan jarak lubang ke permukaan air adalah 4 meter. Tentukan jarak jangkauan X yang terjauh dengan jangkau jabat air. B. Kecepatan keluarnya air. C. Waktu yang diperlukan pada tangki air tanah. Ini yang diketahuinya. H. Berapa? H jarak lubang ke tanah. Jadi 9 meter. H jarak lubang ke permukaan 4 meter. Ya gravitasi itu kalau ya. Dan yang A ditanya X jarak. Yang B kalau C T ya. Berarti yang di sini A. X sama dengan 2 akar H kali H ya. X sama dengan 2 akar 4 kali 9. Yang X sama dengan 2 akar 3 sudah ke 6. X sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 berapa? 12. Jadi jarak pancaran air adalah 12 meter. Dan yang B. Yang B adalah yang ditanyakan P. P sama dengan akar 2 kali GH. Dan untuk P sama dengan akar 2 kali 10 kali. Dan kita lihat dulu ya untuk videonya. Inilah cara kerja yang dilakukan pada kecepatan listrik. Kita mengukur dari lubang 1, lubang 2, dan lubang ketiga. Jadi lubang 1 itu diukur nanti berapa? Karena antara jarak lubang ke permukaan itu berbeda. Ya, beda-beda. Kalau 3 lubang itu berbeda. Terus kalau untuk jarak ke tanah juga beda. Itulah cara mengukurnya, tapi harus teliti. Jadi
pertama yaitu ke tanah. Kita lubangin dulu, habis itu kita kasih ratakan, baru kita tuangkan air. Kita ukur satu persatu. Yang ukur yang pertama dulu atau yang terakhir. Oke, kalian bentuk kelompok yang berbeda. Udah masing-masing kelompok sekarang diambil perlengkapannya masing-masing. Yang ambil satu orang yang kita tentukan di sini yang pertama tadi jarak, terus kecepatan, waktu. Tiga. Yang pertama kalian kerjakan di situ ada dada semua, jadi akuanya kosongkan karena kita mau buat lubang tiap-tiap aqua. Ya, tiap-tiap botol mineralnya dibuat dilubangkan 3. Ya, sejajar 3 kali ini. Biar kita bisa mengukur jaraknya. Ya. Udah lubangin botol aqua sama mineralnya. Lubangin. Kalau yang satu ya, satunya di mana Pak? Silakan. Itu loh. Ya, batunya dibakar. Kembali tangan gue. Diukur dulu. Lubangnya dari asal ya, diukur dulu. Berapa sih? Kan ada spidol, itu ditanda dulu spidolnya. Berapa sih mau dilubangi? Antara lubang dengan atas. Yang gue yang paling Tandain pakai spidol. Tandain dulu baru. Tiga lubang ya, 3 lubang. Itu ambil itu, itu botol itu. Iya, keliling. Udah kita dulu. Tapi kalau minum Kita dulu. Bisa dimulai terus ya. Gimana caranya? Ada lihat dulu yang ini. Kita untuk tabelnya di sini ada ketinggian lubang ke permukaan. Berarti dari lubang ke atas itu. Caranya. Bisa dimengerti? Dari lubang 1 ke permukaan, lubang kedua ke permukaan, lubang ketiga ke permukaan. Berarti 3. 3 di sini. Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, untuk yang tabel kedua ketinggian lubang ke tanah. Berarti harus sama satunya. Itu berapa jarak? Apa? Ketinggian ke lubangnya. Jarak ke tanah. ketinggian Iya kan? Bukan ke permukaan, yang permukaan ini. Yang ini ke tanah. Jadi dari lubang kalian, misalnya lubang 1, ukur dulu ke tanah berapa senti. Oke, berarti ada 3 ya, 3 lubang berarti 3. Kalian isi di sini. Untuk jaraknya antara air dari lubang, misalnya lubang 1 ke ada taruh tuh ke garisnya. Lihat berapa senti air yang dipancarkan. Misalnya lubang 1, berapa jaraknya?
Tiga IPA 2 ini. Dalam durasinya ini kalian alasannya jika berpengaruh dalam jarak kecepatan atau waktu. Alasannya dan buat kesimpulan. Kesimpulan dalam hubungan di belakang aja. Ya, siap-siap kamu yang lainnya. Sini lah Yun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang jarak pancaran air dan juga kecepatan dan waktu pancaran air. Percobaan yang pertama yang kami dapat tentang ketinggian lubang permukaan air, ketinggian lubang ke tanah, jarak pancaran air dan juga jarak pancaran air memakai rumus. Percobaan yang pertama kami mendapatkan hasil 0,015, 0,05, 0,08 dan jarak pancaran air kami menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H kali H2. Yang kami mendapatkan hasil percobaan yang pertama yaitu X sama dengan 5,46 meter. Percobaan kedua kami mendapatkan hasil 0,012, 0,01, 0,07 dan mendapatkan jarak pancaran airnya ialah X sama dengan 2,18 meter. Percobaan ketiga ialah 0,08, 0,015, 0,05 dan jarak pancaran airnya adalah X sama dengan 2,18 meter. Nah, percobaan yang kedua ini kami mencoba untuk kecepatan dan waktu pancaran air. Percobaan yang pertama, ketinggian lubang permukaan tanah, kecepatan pancaran air, waktu pancaran air. Percobaan yang pertama kami mendapatkan hasil 0,015, 0,054 dan 0,1. Percobaan kedua kami mendapatkan hasil 0,012, 0,48 dan 1,4. Percobaan yang ketiga 0,08, 1,26 dan 1,7. Dan alasannya semakin tinggi lubang maka semakin tinggi kecepatan. Semakin tinggi lubang maka jarak semakin dekat. Nah, dan semakin tinggi lubang maka semakin kecil waktunya. Sekian kesimpulan yang kami dapat dari hasil percobaan kami ini ialah lubang paling atas memiliki pancaran air yang paling pendek dan sedangkan lubang paling bawah memiliki pancaran air paling panjang atau jauh. Dan juga kecepatan aliran air dan jangkauan pancaran air dipengaruhi berdasarkan tinggi permukaan air dari lubang dan tinggi lubang dari dasar bawah lubang. Dan sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi alasannya semakin tinggi lubang maka kecepatan semakin cepat. Semakin tinggi lubang maka jarak semakin dekat. Semakin tinggi lubang maka waktu semakin kecil. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah jangkauan pancaran air setiap botol mineral berbeda. Semakin tinggi ketinggian lubang pada botol terhadap permukaan air, maka jangkauan pancaran air akan semakin pendek. Kedua, lubang memiliki kecepatan pancaran yang berbeda. Semakin tinggi ketinggian terhadap pancaran air akan membuat kecepatan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Hal yang dapat mempengaruhi kuat lemahnya pancaran adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Percobaan pertama yaitu ketinggian lubang ke permukaan air 0,018 meter. Percobaan kedua 0,015 meter. Percobaan ketiga 0,010 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan percobaan jarak pancaran air, ketinggian lubang ke permukaan air. Percobaan pertama, ketinggian lubang ke permukaan air mendapatkan hasil 0,06, sedangkan ketinggian lubang ke tanah 0,012, jarak pancaran air 0,12, jarak pancaran air menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H2 mendapatkan hasil 4,53 meter. Percobaan kedua 0,09, 0,01, 0,01 dan mendapatkan hasil 3,48 meter. Percobaan ketiga 0,011, 0,08, 0,08 mendapatkan hasil 2,32 meter. Berarti yang masalah tadi yang pertama sudah kita lakukan, sudah kita kuras ya airnya ya. Sudah kita kuras airnya. Yang pertama, yang kedua kita lihat jaraknya. Jarak juga sudah ditentukan. Apa untuk kesimpulan untuk jarak? Apa jadi? Semakin jauh semakin dekat. Semakin tinggi, Semakin cepat. semakin tinggi lubang, maka semakin kecil jaraknya. Ya, yang untuk waktu. Semakin tinggi lubang maka semakin kecil waktu. Besi bukan lagi bu. Mana pekerjaan ini? Menyenangkan.
untuk biayanya. Biar semangat ya. Kamu semangat. Ya, untuk materi selanjutnya seminggu depan tentang suhu dan kalor. Jadi tolong dari di rumah. Jadi waktu nanti kita belajar jangan kali tahu materi ini ya. Ketika kita barang hari